Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Desi Salihah, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrahman. Baik, di sini saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya dan saudara-saudara semuanya. Kira-kira apa ilmu yang akan saya bagikan kepada kalian semua? Baik, di sini saya akan membagikan tentang TB paru dan bagaimana sih pencegahan dari TB paru itu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari TB paru. Nah, apa itu TB paru? Jadi TB paru itu atau tuberkulosis paru atau TBC itu merupakan penyakit paru-paru menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana cara penularannya? Baik, untuk penularannya kalian bisa melihat di atas. Nah, ini adalah gambarnya. Dia di atas gambarnya. Kemudian untuk penularan TB paru itu adalah melalui droplet. Nah, artinya apa? Penularan TB paru itu bisa ditularkan dengan percikan orang yang menderita TB, misalnya ketika batuk atau ketika bersin tidak ditutup. Kemudian bakteri tersebut akan bertebaran di udara. Setelah bertebaran akan dihirup oleh kita, orang sehat. Kemudian bakteri tersebut akan masuk ke dalam saluran pernapasan atau ke paru-paru dan bisa juga tersebar di daerah tubuh yang lainnya. Nah, kira-kira siapa saja yang akan tertular TB paru ini? Jadi, orang yang akan tertular TB paru itu adalah orang yang memiliki daya tahan tubuhnya lemah. Nah, orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah itu tidak mampu melawan bakteri yang masuk. Jadi, kira-kira siapa yang tidak beresiko untuk tertular TB paru ini? Orang yang tidak beresiko atau tidak tertular oleh TB paru ini adalah orang yang memiliki daya tahan tubuhnya kuat. Nah, kenapa bisa begitu? Orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, ketika ada kuman TB masuk ke dalam tubuh kita, itu akan dilawan oleh daya tahan tubuh kita yang kuat tadi. Makanya tidak beresiko atau resikonya kecil untuk tertular TB paru ini. Nah, kira-kira apa saja sih Kak gejala dari TB paru ini? Jadi, gejala dari TB paru ini ada banyak. Jadi, yang pertama adalah adanya batuk berdahak. Kemudian batuk yang lebih dari 2 minggu itu harus diperhatikan. Kemudian adanya penurunan berat badan yang secara drastis. Kemudian adanya demam atau badan terasa lemah. Kemudian adanya keringat malam pada saat tidur. Kemudian sesak nafas. Nah, apabila teman-teman semua atau saudara-saudara di luar sana semua ketemu dengan gejala ini, kalian bisa secepatnya datang ke fasilitas kesehatan. Nah, kira-kira di mana fasilitas kesehatan itu? Bisa ke puskesmas, bisa ke klinik dokter, ataupun bisa ke rumah sakit. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya, Kak? Jadi, pemeriksaan TB paru ini tentunya diperiksa oleh tenaga medis, seperti dokter ataupun dokter yang berwenang. Contohnya seperti dokter spesialis. Nah, jadi untuk pemeriksaan TB paru ini ada dua. Yang pertama dengan pemeriksaan dahak dan yang kedua itu dengan pemeriksaan ronsen. Sedangkan pemeriksaan darah itu sendiri dibagi menjadi 3 atau SPS, di mana artinya adalah sewaktu pagi sewaktu. Yang pertama, dahak akan diambil pada saat pasien datang ke fasilitas kesehatan. Contohnya seperti ke puskesmas, ke dokter ataupun ke rumah sakit. Nah, yang kedua diambil pada pagi hari ketika bangun tidur. Nah, itu dahak yang akan diambil. Kemudian yang ketiga itu adalah dahak yang diambil pada hari kedua pasien berkunjung ke fasilitas kesehatan, baik ke puskesmas ataupun ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, untuk pemeriksaan ronsen ini bisa dilakukan apabila pemeriksaan dahaknya negatif tetapi gejala tadi masih ada. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan foto ronsen. Apakah foto ronsen ini hanya dilakukan pada saat itu saja? Tidak, foto ronsen ini bisa dilakukan pada saat pasien TB itu positif atau artinya TB aktif. Pasien yang TB aktif itu bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen selain pemeriksaan dahak. Kemudian, apakah TB paru itu bisa sembuh? Nah,
kira-kira bisa sembuh atau tidak? Nah, TB paru itu bisa disembuhkan dengan cara apa? TB paru disembuhkan itu dengan cara pengobatan obat anti tuberkulosis, yaitu atau OAT singkatannya. Nah, kemudian obat ini biasanya diminum selama 6 sampai 8 bulan. Nah, bagaimana cara meminum obat selama itu sampai 6 sampai 8 bulan? Nah, jadi cara minum obat TB ini adalah dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, obat TB ini dikonsumsi setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Nah, itu harus diminum setiap hari, tidak boleh terputus. Kemudian dilanjutkan dengan diminum sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 4 atau 5 bulan. Ini wajib. Nah, kemudian apa saja sih pencegahannya? Nah, ini hal yang paling penting untuk mencegah TB paru. Apa saja pencegahannya kira-kira? Yang pertama adalah dengan cara menjaga atau menutup pada saat bersin. Kemudian yang kedua itu adalah setidaknya membuang ludah itu tidak sembarangan, bisa dibuang pada tempat yang ada desinfektannya atau air sabun. Nah, kemudian ini yang paling wajib adalah menjemur kasur, bantal, ataupun tempat tidur. Nah, itu menjaga agar bakteri yang ada di tempat tidur kita itu tidak berkembang. Dijemur di terik matahari. Kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, kira-kira apa saja makanan yang bergizi itu? Makanan yang bergizi adalah makanan yang seimbang karbohidrat, protein, dan juga buah ataupun sayurnya. Boleh didampingi dengan konsumsi susu. Nah, apabila orang yang dekat kita itu terjangkit TB atau terkena TB, itu gimana ke alat-alatnya? Kalau bisa, orang yang terkena TB itu alatnya lebih baik dipisahkan. Contohnya seperti handuk untuk berjaga-jaga. Sebenarnya TB itu hanya tertular lewat droplet, tidak dengan kontak fisik ataupun dengan benda alat makan contohnya. Nah, kemudian mengusahakan udara atau sinar matahari itu masuk ke dalam rumah kita. Nah, sekarang sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan TB paru dan apa saja sih pencegahannya. Nah, mulai sekarang kita berantas TB paru dan kita lakukan dengan 3A. Apa itu 3A? Anjurkan hidup sehat, contohnya seperti makan makanan yang bergizi tadi. Kemudian anjurkan penderita untuk periksa ke dokter, kemudian awasi pengobatannya. Ingat, pengobatan TB paru tidak boleh terputus, harus diminum secara rutin dan harus selesai dalam waktu 6-8 bulan. Nah, kemudian mulai dari sekarang karena udah tahu TB itu apa dan bagaimana pencegahannya, mulai dari sekarang temukan TB dan obati TB sampai sembuh. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.